Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penelitian yang telah kami teliti, yaitu ekspansi pasar pada perusahaan ayam geprek bajak. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Diki Rismawan. Saya Ahmad Ijwar Nur Alam. Saya Pinka Jana. Saya Siti Rodia. Saya Syahrul Ramadan. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Ijwar Nur Alam. Yang pertama, profil perusahaan dan rencana pengembangan pada usaha ayam geprek bajak. Ayam geprek merupakan salah satu inovasi yang berasal dari ayam goreng, tepung yang dicampur dengan cabai dan rempah lainnya dengan cara digeprek. Ketatnya persaingan usaha kuliner di masa sekarang menuntut para pengusaha kuliner agar lebih kreatif dan inovatif dalam membuat produk makanan. Salah satunya ialah ayam geprek. Ayam geprek sendiri adalah satu makanan cepat saji yang dimana kualitas rasanya tidak kalah dengan masakan lainnya. Melihat dari peluang usaha itulah maka pemilik perusahaan terinspirasi untuk membuat usaha spesial ayam geprek dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Dengan banyaknya orang yang ingin berusaha dan perusahaan harus berlomba-lomba untuk menjadikan produknya menjadi yang paling unggul dan juga mengamati kondisi persaingan bisnis yang selalu berkembang atau berubah setiap saatnya. Oleh karena itu, wirausahawan harus menggunakan strategi yang tepat. Visi pada perusahaan ayam geprek menjadikan olahan makanan ayam geprek sebagai salah satu tren makanan baru serta menjadikan usaha makanan ini sebagai tempat makanan yang menyediakan makanan halal dan sehat bagi masyarakat. Misinya yaitu satu, menjadikan usaha makanan ayam geprek sebagai usaha yang dapat diterima di masyarakat, menjadikan usaha makanan ayam geprek sebagai awal perkembangan ekonomi pada suatu desa atau daerah, menciptakan usaha makanan yang bersaing, bersih dan sehat, dan memberikan kepuasan, kenyamanan, serta kepercayaan kepada konsumen. Perusahaan ayam geprek bajak setiap bulannya rata-rata menghasilkan omset atau pendapatan sebanyak 300 juta. Semenjak berdiri pada awal tahun 2020, omset tiap bulannya masih fluktuatif dan belum mencapai target yang diharapkan, yaitu 500 juta per bulan. Omset tersebut merupakan target minimum yang ditetapkan perusahaan berdasarkan perhitungan biaya operasional, kesejahteraan karyawan, investor, dana pengembangan usaha, dan profil. Selain itu, salah satu tantangan yang dihadapi yaitu semakin banyaknya usaha serupa yang tumbuh di sekitar ayam geprek bajak, sehingga hal ini membuat tingkat persaingan semakin tinggi. Salah satu usaha yang dapat berhasil adalah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan konsumen saja tidaklah cukup. Perusahaan harus mampu membuat konsumen menjadi puas, karena kepuasan merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan. Rencana pengembangan dari produk yang dihasilkan usaha ayam geprek ini yaitu mengutamakan proses pengolahan ayam agar rasa yang dihasilkan selalu sama dan memiliki ciri khas sendiri. Sambal yang bervariasi tidak seperti penjual ayam geprek yang biasa dijumpai hanya memiliki satu varian sambal, dan juga terdapat varian rasa seperti ayam geprek keju mozzarella, ayam bakar, ayam geprek sambal hijau, ayam geprek sambal bawang, ayam geprek sambal korek, ayam geprek sambal matah, ayam geprek sambal terasi, ayam geprek sambal kuah tongseng, sehingga agak yang kompetitif sesuai dengan keuangan para pelajar mahasiswa. Baik, materi untuk selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar ini yaitu sebagai alat penting bagi perusahaan manapun yang ingin tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan mempertahankan posisi kepemimpinan dalam industri mereka. Dengan melakukan analisis pasar yang menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru yang potensial dan kemudian memutuskan apakah akan mengerjakan atau tidak. Ini penting karena dapat membantu bisnis menilai potensi pasar baru dan memutuskan apakah layak atau tidak untuk dimasuki.
Perbandingan kapasitas produksi. Perbandingan kapasitas produksi merupakan kapasitas produksi yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi kapasitas produksi, menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Untuk menghitung perbandingan kapasitas produksi, dibutuhkan data kapasitas produksi perusahaan serta kapasitas produksi perusahaan pesaing untuk per periode. Perhitungan kapasitas produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan kapasitas produksi sama dengan kapasitas produksi perusahaan dibagi kapasitas produksi persaingan dikalikan 100%. Berikut merupakan tabel perbandingan produksi perusahaan dengan pesaing. Dari data di samping yang diramalkan kapasitas produksi 5 tahun ke depan, jika dilihat dari data-data di samping, dapat dikatakan kapasitas produksi perusahaan cenderung naik secara linear. Untuk meramalkan kapasitas produksi untuk tahun-tahun berikutnya, dapat digunakan metode peramalan dengan menggunakan estimasi peningkatan inflasi sebesar 10%. Perbandingan kapasitas permintaan. Perbandingan kapasitas permintaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu perbandingan kapasitas produksi sama dengan kapasitas permintaan perusahaan dibagi dengan kapasitas permintaan persaingan dikalikan 100%. Tabel perbandingan kapasitas permintaan perusahaan dengan pesaing. Data di samping yang diramalkan kecenderungan penjualan untuk 5 tahun ke depan. Jika dilihat dari data-data di atas, dapat dikatakan permintaan perusahaan cenderung naik secara linear. Untuk meramalkan penjualan untuk tahun-tahun berikutnya, dapat digunakan metode peramalan inflasi sebesar 10%. Untuk selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, dan perilaku terhadap program pemasaran spesifik. Dalam segmentasi pasar, dari ayam geprek yang dikelompokkan ialah dilihat dari batasan usia, karena sama-sama kita ketahui bahwa ayam geprek mempunyai ciri khas pedas yang memungkinkan tidak semua orang yang mengkonsumsi dan tidak pula menyukai cita rasa pedas. Memang pedasnya dapat diatur, tetapi lebih baik juga dilakukan pengelolaan usia pada bagi konsumen. Selanjutnya, geografis. Segmentasi geografis adalah membagi keseluruhan pasar menjadi kelompok homogeneus berdasarkan lokasi. Lokasi geografis tidak menjamin bahwa semua konsumen di lokasi tersebut mempunyai keputusan pembelian yang sama, namun pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi secara umum akan kebutuhan konsumen di suatu lokasi. Dalam segmentasi geografis, maka usaha ayam geprek bajak ini terdapat pada lokasi usaha yang mudah diakses oleh pelanggan potensial. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dapat meningkatkan visibilitas dan kunjungan pelanggan. Untuk selanjutnya, demografik. Pada usaha ayam geprek bajak dapat menggunakan segmentasi demografis untuk memenuhi dan menargetkan kelompok pelanggan yang paling potensial. Berikut adalah beberapa contoh segmentasi demografis yang mungkin relevan. 1. Usia. Yang kedua, jenis kelamin. Dan yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, lokasi geografis. Yang ketujuh, gaya hidup. Yang kedelapan, faktor budaya. Untuk selanjutnya, psikografis. Pada segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan status sosial.
Misalnya, pemimpin masyarakat, pendidik, golongan elit, golongan menengah, golongan rendah. Untuk usaha ayam geprek, segmentasi psikografis dapat membantu lebih memahami gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian pelanggan potensial. Yang selanjutnya, behavioral. Segmentasi behavioral melibatkan pembagian pasar berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Dalam konteks usaha ayam geprek bajak, segmentasi perilaku dapat membantu dalam memahami kebiasaan konsumen, keputusan pembelian, dan interaksi mereka dengan bisnis. Untuk selanjutnya, penentuan sasaran pasar. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Karakteristik segmentasi pasar atau sasaran yang dituju yaitu karakteristik konsumen remaja dan dewasa yang ditinggal di wilayah perumahan, sekolah, kampus, atau aktif di area perkantoran. Baik, selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasional. Yang pertama itu ada lokasi. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, tentu saja lokasi atau tempat yang kita pilih untuk usaha tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemasaran atau penjualan. Lokasi yang strategi menentukan tingginya keberhasilan dalam penjualan. Adapun lokasi yang dimiliki oleh perusahaan ayam geprek bajak ini merupakan tempat milik pribadi yang dijadikan sebagai produksi dari produk itu sendiri yang terletak di Kampung Babakan Cilandak, nomor 271, Desa Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk ekspansi pasar, perusahaan atau usaha ayam geprek bajak ini berencana untuk menambah kedai di beberapa lokasi yaitu di Cimahi Tengah dengan menambah beberapa stand atau roda, yakni memasang 3 roda untuk wilayah Cimahi Tengah dengan bertujuan untuk menambah profit pendapatan. Selanjutnya, proses produksi operasi. Proses produksi merupakan suatu kegiatan penting dalam pelaksanaan suatu produksi yang bertujuan menghasilkan suatu produk berupa barang yang dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun proses produksi produk pada usaha ayam geprek seperti berikut. Yang pertama, lumuri ayam dengan air jeruk nipis, garam dan merica, marinasi sekitar 30 menit dalam lemari es. Yang kedua, campurkan tepung, baking powder, tepung maizena, garam dan lada dalam satu wadah. Yang ketiga, gilingkan ayam ke dalam campuran tepung dan celupkan daging ayam ke dalam air es. Gulingkan ke dalam campuran tepung lagi sambil agak diaduk. Yang ketiga, gulingkan ayam ke dalam campuran tepung dan celupkan daging ayam ke dalam air es. Gulingkan ke dalam campuran tepung lagi sambil agak ditekan dan diangkat. Ulangi 1 kali lagi. Yang keempat, panaskan minyak dan goreng ayam yang sudah dibalutkan dengan tepung hingga matang dan kecoklatan, lalu angkat. Yang terakhir, ayam goreng tepung siap digeprek dengan sambal. Selanjutnya, manajemen pengadaan bahan. Ayam geprek bajak menuturkan bahwa mereka mempunyai suplai khusus yaitu pemasok daging ayam dari ayam Pak Mahmud sehingga tidak akan ada pengaruh dalam kenaikan harga produk sendiri. Bahan yang diperlukan pada perusahaan ini adalah sebagai berikut. Pengoperasian perusahaan, kegiatan operasi yang dilakukan oleh ayam geprek bajak ini dimulai sejak pukul 10 pagi sampai 9 malam. Dengan produksi perusahaan dimulai dari menyiapkan bahan, mengolah, mencetak hingga melakukan pengemasan produk. Baik, materi selanjutnya aspek organisasi dan manajemen. Di sini struktur organisasi merupakan susunan yang dibentuk untuk menentukan jabatan, tanggung jawab, serta peran yang ditugaskan dalam perusahaan. Adanya struktur organisasi ini dalam sebuah perusahaan adalah fondasi penting yang tidak dapat ditoleransi. Adanya struktur organisasi ini membuat karyawan mengetahui akan posisinya orang di dalam timnya.
Struktur organisasi ini pada perusahaan ayam geprek bajak saat ini meliputi pemimpin atau pemilik perusahaan, manajer operasional, manajer marketing, manajer keuangan, bagian produksi, dan staf karyawan. Dalam rencana 5 tahun ke depan, organisasi yang akan dibentuk dalam ayam geprek bajak ini meliputi organisasi yang lebih kompleks lagi dengan menambahkan staf karyawan yang lebih banyak. Adapun job desk pada usaha ayam geprek bajak ini, yang pertama ada pemimpin, mengelola perseroan pencapaian visi dan misi dengan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, direktur, seorang yang memimpin beberapa unit manajemen yang membuat keputusan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, manajer operasional, seseorang yang bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap aktivitas operasional harian. Yang keempat, manajer marketing, atau seorang yang memimpin aspek pemasaran dan dalam perusahaan dan mengatur strategi pemasaran yang tepat. Yang terakhir, yang kelima, manajer keuangan, seorang yang mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, manajer keuangan, seseorang yang mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikan demi tercapainya tujuan suatu perusahaan. Yang keenam, bagian produksi, melakukan perencanaan dan pembuatan produk ketika dibutuhkan dalam jadwal produksi. Yang ketujuh, yang terakhir, staf karyawan, sekelompok orang yang bertugas dalam membantu ketika penjualan di setiap stand. Yang selanjutnya, job specification atau job specification merupakan alat penting di dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Job specification pada usaha ayam geprek bajak ini saat ini mengenai posisi staf produksi yang mengetahui pemahaman akan produk, karena usaha ayam geprek ini mereproduksi produk ayam geprek yang berdasarkan resep. Spesifikasi yang dibutuhkannya meliputi seseorang yang memiliki pemahaman luas akan bahan yang digunakan dalam pemahaman akan ayam geprek itu sendiri. Dalam jangka 5 tahun ke depan, usaha ayam geprek bajak ini memungkinkan juga menetapkan spesifikasi pekerjaan ke arah reproduksi atau reproduksi dan pemasaran, menunjang proses produksi yang akan membutuhkan banyak pekerja seiring dengan pemasaran produk yang semakin luas. Ayam geprek bajak ini menjalankan usahanya akan membutuhkan tenaga kerja yang membantu operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan para konsumen dan mencapai ekspektasi perusahaan. Ayam geprek bajak ini tergolong dalam usaha kecil sehingga belum membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Berikut adalah kebutuhan tenaga kerja ayam geprek bajak. Selanjutnya, rekrutmen. Seleksi merupakan suatu proses pemilihan individu yang bersifat kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Jika individu tidak memiliki skill atau kapasitas dalam posisi yang dibutuhkan oleh pemilik perusahaan, maka kandidat tersebut dianggap tidak mampu bekerja di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan ayam geprek bajak ini membuka lowongan pekerjaan melalui sosial media, salah satunya melalui WhatsApp. Kepada setiap orang yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan ayam geprek bajak ini, mewajibkan untuk mengirim CV melalui email perusahaan ayam geprek bajak, yaitu recruitment.geprek.bajak@gmail.com. Aplikasi Instagram akan digunakan untuk media menyebarkan informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada dan memberikan informasi tentang syarat dan melamar pekerjaan melalui akun resmi Instagram perusahaan ayam geprek bajak. Baik, materi yang selanjutnya yaitu aspek finansial dan uji kelayakan. Yang pertama ada kebutuhan investasi.
Investasi telah menjadi salah satu variabel penting dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi. Kebutuhan investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ayam geprek bajak meliputi motor, mobil, sewa tempat, dan lain-lain. Berikut adalah tabel daftar kebutuhan investasi perusahaan ayam geprek bajak. Selanjutnya, sumber permodalan dan biaya modal. Biaya modal adalah pengorbanan yang Selanjutnya, sumber permodalan dan biaya modal. Biaya modal adalah pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan karena membiayai bisnis dari berbagai sumber modal. Keperluan modal awal pada usaha ayam geprek pajak ini meliputi modal investasi dan modal kerja atau modal pribadi. Total modal awal semuanya yaitu 150 juta. Terdiri dari modal investasi sebesar 120 juta dan modal pribadi sebesar 30 juta rupiah. Modal investasi di sini yaitu modal pinjaman yang dihasilkan dari pihak bank. Modal kerja sangat penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan karena dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, mengelola persediaan barang, dan menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Dengan memiliki working capital yang cukup, perusahaan dapat menjaga likuiditas dan menghindari masalah keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja operasionalnya. Berikut merupakan tabel prediksi kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, perhitungan depresiasi aset. Dalam akuntansi, biaya depresiasi adalah bersifat tetap, alias Dalam akuntansi, biaya depresiasi adalah bersifat tetap, alias tak setelah dikurangi atau dicatat sebagai biaya, maka tak bisa dikembalikan ke nilai aslinya. Selain itu, biaya depresiasi adalah biaya yang hanya ditunjukkan untuk aset tetap yang berwujud dan tak bisa dikenakan untuk aktiva tak berwujud. Selain mesin, beberapa contoh aset yang mengalami penyusutan atau depresiasi adalah gedung, alat kerja, dan kendaraan. Besar kecilnya biaya penyusutan ini akan terakumulasi dan nantinya akan berpengaruh pada nilai bukti aset yang dicatat dalam neraca. Biaya ini juga akan berpengaruh pada laba bersih. Ini karena biaya penyusutan akan ditambahkan pada item beban atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi biaya perhitungan biaya depresiasi. Harga perolehan yakni meliputi harga pembelian, harga pengiriman, pajak, biaya pemasangan, dan sebagainya. Selanjutnya, prediksi cash flow. Cash flow forecast atau bisa disebut juga cash flow projection adalah dokumen yang memperkirakan jumlah uang masuk dan uang keluar, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan. Cash flow perusahaan ayam geprek bajak saat ini, manajemen untuk mengelola dengan efisien pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi sambil mempertahankan likuiditas yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang dengan merencanakan keuangan. Berdasarkan hasil dari tabel payback period di samping, menunjukkan bahwa payback period berada pada angka 0,45 yang berarti ada dalam posisi layak. Karena angka tersebut kurang dari waktu investasi yang mana payback period menunjukkan waktu 1 tahun 5 bulan. Kemudian profitability index. Profitability index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung kelayakan investasi dengan metode profitability index atau PI adalah sebagai berikut. Profitability index sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Kriteria penilaian untuk metode profitability index atau PI adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila profitability index atau PI lebih besar dari 1 maka diterima. Yang kedua, apabila profitability index lebih kecil daripada
1, maka ditolak. Berikut merupakan tabel profitability index pada perusahaan ayam geprek bajak. Berdasarkan dari profitability index di samping menunjukkan bahwa profitability index berada pada angka 52,61 yang berarti ada dalam posisi layak. Karena angka tersebut profitability index lebih dari 1 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Selanjutnya net present value atau NPV. Net present value merupakan metode yang menghitung selisih antara manfaat atau penerimaan dengan biaya atau pengeluaran. Net present value banyak digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisa profitabilitas dari sebuah proyek ataupun proyeksi investasi. Berikut merupakan tabel net present value pada perusahaan ayam geprek bajak. Berdasarkan hasil dari tabel net present value di samping menunjukkan bahwasannya net present value berada pada angka 4.125.035.232 yang berarti ada dalam posisi layak. Karena angka tersebut menunjukkan angka positif sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Selanjutnya internal rate of return. Internal of return atau IRR atau tingkat pengembalian internal merupakan salah satu matrik penting yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Perusahaan cenderung memilih jenis investasi dengan nilai tingkat pengembalian internal lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. IRR merupakan interest rate yang membuat net present value atau NPV beberapa nilai investasi dalam uang hari ini menjadi sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, semakin diminati juga investasi atau proyek tersebut. Rumus atau formula internal of return adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dikurangi NPV2 I2 dikurangi. Rumus atau formula internal rate of return atau IRR adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dikurangi NPV2 I2 dikurangi I1. Yang berarti IRR sama dengan internal rate of return. I1 sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus. I2 sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV min. NPV1 sama dengan net present value positif NPV2 sama dengan net present value negatif. Berikut merupakan tabel internal rate of return pada perusahaan ayam geprek bajak. Berdasarkan hasil dari tabel internal rate of return di samping menunjukkan bahwa internal rate of return berada pada angka 41,57% yang berarti ada dalam posisi layak. Karena angka tersebut internal rate of return berada di antara NPV1 dan NPV2 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Kesimpulannya yaitu hasil analisis kelayakan dari aspek teknis serta pasar dan pemasaran menunjukkan bahwasannya usaha ayam geprek layak untuk dijalankan karena kenaikan harga bahan dan upah pekerja tidak berpengaruh untuk standar usaha. Maka harga produk ayam geprek tidak perlu dinaikkan karena usaha tetap bisa berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan usaha ayam geprek sangat penting baik dari aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, dan aspek finansial. Analisis ini menunjukkan bahwasannya usaha ayam geprek mempunyai nilai yang baik. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.